berserakan. Bukan hanya satu, ada 4 sampai 5 buah piring yang pecah di atas lantai. Usman betul-betul heran. Bagaimana piring dalam rak piring bisa berjatuhan seperti yang dilempar? Aneh, ada apa ini? Pikir Usman. Perasaan Usman sudah mulai berbeda. Ada yang gak beres, pikir Usman. Dan seketika, tiba-tiba, apa yang dialami oleh Mawar, dialami juga oleh Usman. Ketika Usman dalam kondisi bingung dan merasa ada kejanggalan malam itu. Ketika fokus menatap piring-piring pecah di atas lantai, Usman pun mendengar lampu yang meledak dari ruang tamu. Ketika Usman berlari ke dalam ruang tamu, lampu di ruang tamu padam karena meledak. Lalu Mawar berteriak ketakutan dari dalam kamar. Usman pun lari menuju ke kamar sang istri. Terlihat Mawar duduk meringkuk di sudut kamar sambil menangis, berteriak meneriakkan nama Usman. Usman loncat ke ranjang. Dia peluk sang istri yang gemetar ketakutan. Istrinya menunjuk-nunjuk ke sudut kamar. Ketika Usman menoleh, tepat di sudut kamar yang gelap, ada sesosok bayangan seperti perempuan, rambut acak-acakan. Dia tertawa serak begitu menakutkan. Tapi ternyata Usman langsung angkat istrinya Mawar yang sedang mengandung, keluar berlari dari kamar langsung ke halaman depan. Dan ketika berlarian itu, Mawar yang dalam gendongan, Usman berlari keluar. Tawa serak perempuan tua terdengar dari dalam rumah, seperti yang mengikuti, bahkan berdiri tepat di tengah ruang tamu. Ketika Usman menoleh ke rumah itu, malam itu pun Usman dengan sambil membopong Mawar, dia setengah berlari pergi dan berteriak meminta pertolongan. Sontak teriakannya Usman terdengar oleh para tetangga. Semua pada keluar berhamburan. Dan ketika melihat Usman yang sedang menggendong Mawar yang masih menangis ketakutan, para tetangga bertanya, "Ada apa, Kang? Ada apa?" Tolong, ada setan, ada setan," ucap Usman. Tetangganya pun bingung. Tapi malah penasaran juga, mereka pun mengikuti Usman ke dalam rumah Usman. Dan ketika sampai di rumah Usman, para tetangga menyaksikan sendiri. Memang lampu tengah rumah pecah. Pecahannya ada di atas meja. Akhirnya, dikarenakan Usman yang betul-betul takut, dia tak berani bersama Mawar di rumah itu. Dibantu tetangganya, Usman dan Mawar pun diantar ke rumah orang tuanya. Malam itu Mawar pun menginap di rumah mertua. Sedangkan Usman yang menyaksikan sendiri hal ganjil di kediamannya, dia bicara ke sang bapak. Lalu bapaknya pun memutuskan kalau besok akan menemui seorang dukun. Langsung dibawa ke rumah Usman untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepada anak menantunya. Singkat cerita, besok pagi-paginya, Mawar lebih memilih tinggal di rumah sang mertua. Usman dengan bapaknya pun langsung menuju ke orang pintar langganan bapaknya. Setelah sampai di rumah orang pintar itu, di rumah si dukun, dukun itu mengatakan kalau memang sosok yang meneror Usman dan Mawar semalam itu betul-betul nyata, bukan halusinasi. Bahkan si dukun mengatakan sosok yang meneror itu adalah sosok jin kiriman dari orang yang menyimpan dendam kepada Usman. Mendengar kata-kata itu, satu nama lewat dalam pikiran Usman, Heni, mantan istri pertamanya. Lalu Usman pun